Peraduan Cinta Malika, episode 19, 3 tahun lalu. Dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih. Aska melajukan kendaraannya meninggalkan gedung apartemen Angga. Entah mengapa, ia sangat ingin menikmati secangkir kopi. Ia pun bertolak ke salah satu kafe ternama di kota itu. Ketika pesanan kopinya datang, Maniknya tak sengaja menangkap sosok Angga bersama dengan seorang wanita. Apa itu Karina? Gumamnya, sebab wanita yang bersama Angga duduk dengan membelakanginya. Bukan rahasia lagi, Angga berpacaran dengan Karina, kecuali Nenek Ruby, anggota keluarga lainnya sudah mengetahui hal tersebut. Dan tentu saja sangat ditentang oleh Pak Nugroho. Selang beberapa saat, kopi yang ada di cangkir Aska tandas bersamaan dengan Angga yang berdiri dari duduknya bersama wanita yang dilihat olehnya. Sehingga Aska dapat melihat dengan jelas jika perempuan yang bersama Angga memang benar Karina. Jadi begini kelakuan kamu, Angga. Kamu bersenang-senang di luar rumah bersama dengan wanita lain, sementara istrimu yang terluka tidak kau urus. Mana tanggung jawabmu sebagai seorang suami? Geram Aska di hadapan Angga dan Karina di parkiran kafe. Angga yang tidak punya persiapan untuk menyanggah ucapan Aska pun gelagapan. Ia panik sebab ada Karina di sampingnya. Kenapa Kak Aska berkata demikian? Apa Malika menelpon Kak Aska? Atau Kak Aska habis dari apartemen? Tapi untuk apa Kak Aska ke apartemenku? Batingnya. Bapak bilang suami? Tanya Karina mengernyit, kemudian beralih ke Angga. Sayang, kamu sudah menikah? Kamu kok tega ke aku? Bukankah kamu sudah berjanji hanya menikahi aku? Dan aku bersabar menunggu hari itu. Tapi kenapa kamu mengkhianatiku? Jahat kamu, Mas. Karina berlalu meninggalkan Angga dan Aska dengan air mata yang meleleh. Menatap kepergian Karina, perasaan Angga semakin kacau. Tidak hanya berhadapan dengan Aska, ia juga harus menghadapi keras kepala Karina yang tengah merajuk. Angga, sekarang juga kamu pulang. Titah Aska membuat Angga menoleh padanya. Kenapa Kak Aska mengatur-atur aku? Itu karena apa yang kamu lakukan salah, dan sebagai kakakmu, aku wajib mengingatkan kamu. Salah ya? Jadi menurut kakak, yang benar adalah menculik Raisa, wanita yang disukai oleh adik kakak sendiri, begitu? Ucap Angga menyeringai. Jaga mulutmu, Angga. Apa yang kamu lakukan sekarang tidak ada kaitannya dengan dia. Dan jangan pernah mengungkit itu lagi. Kenapa? Kenapa aku tidak boleh menyebut Raisa? Apa karena dia adalah istri kakak? Wanita yang kakak paksa untuk menikahi kakak, begitu? Angga. Satu tamparan mendarat sempurna di pipi kiri Angga. Aku curiga bahwa apa yang aku katakan tadi adalah benar. Ucap Angga tanpa menatap Aska. Asal kakak tahu, tamparan tadi belum seberapa dibandingkan rasa sakitku kehilangan Raisa. Lanjutnya menatap tajam Aska, kemudian masuk ke dalam mobilnya. Aska yang ditinggal sungguh menyesal telah menampar Angga. Sungguh ia tidak bermaksud untuk menyakiti adiknya itu. Ia benar-benar tersulut emosi, sebab gadis yang dicintainya diam-diam diabaikan oleh Angga. Andai waktu dapat aku putar, aku akan mengembalikannya ke saat dimana Raisa menyatakan cintanya padaku. Walau aku juga mencintainya, aku pasti akan menolaknya. Sebab aku tahu, kau begitu mencintainya. Batin Aska lalu menghela nafas berat. Kenapa aku harus terlambat mengetahui perasaanmu padanya, Angga? Lirihnya. 3 tahun yang lalu, Aska menatap kain putih yang menutup seluruh tubuh Raisa. Ia sangat terpukul atas kepergian sang istri. Dengan berlinang air mata, ia tersungkur di atas lantai ruang bersalin di rumah sakit itu. Dari arah pintu menyumbul Pak Nugroho, Ibu Anggita, dan Ibu Marsha, ibu kandung dari Raisa. Sudah nak, ikhlaskan kepergian istrimu, ucap Ibu Anggita sembari memeluk Aska. Sementara Ibu Marsha mencium kening putrinya untuk yang terakhir kalinya dengan berurai air mata. Aku sangat mencintai Raisa, Ma. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Sepertinya aku tidak ada harapan lagi untuk melanjutkan hidup, ucap Aska di sela tangisnya. Kamu jangan berkata begitu, nak.
Sadarlah, kamu punya seorang bayi yang harus kamu rawat dan besarkan. Timpal Pak Nugroho mengingatkan. Iya nak, ibu bersyukur Resa mendapatkan banyak cinta dan kasih sayang darimu. Tapi kepergian Resa bukanlah akhir dari segalanya. Ingat nak, ada seorang bayi perempuan yang mulai saat ini akan selalu bersamamu. Apa kamu tega mengabaikan bayi yang dititipkan oleh Resa padamu? Tidak kan? Kamu harus bangkit nak. Kamu harus kuat demi putri kalian. Tutur Ibu Marsha yang masih berada di samping jasad Raisa. Benar, aku harus kuat. Ada putriku bersama Raisa yang harus aku rawat dan lindungi. Batin Aska. Mendadak suasana jadi berubah. Itu karena kedatangan Angga yang tiba-tiba yang spontan memeluk Raisa erat. Awalnya mereka biasa-biasa saja menyaksikan hal itu. Namun, semua seketika tercengang tatkala mendengar kalimat yang keluar dari bibir Angga di sela tangisnya. Kenapa, Raisa? Kenapa kamu pergi secepat ini? Padahal, aku belum sempat menyatakan perasaanku. Aku akui, aku terlalu pengecut sampai-sampai aku tidak bisa mengatakan cinta padamu. Andai aku memiliki keberanian lebih, aku pasti mengatakannya dengan percaya diri sebelum kau jatuh ke dalam pelukan Kak Aska. Tapi kau tahu Raisa, aku tidak mempunyai keberanian itu. Aku takut rasa cintaku merusak persahabatan kita. Aku takut kau merasa canggung dan menjauhiku setelah aku mengatakannya. Dan aku tidak mau itu terjadi. Tapi sekarang, bagaimana bisa aku menyatakan cintaku agar kau tahu perasaanku yang sebenarnya kalau kau telah pergi untuk selamanya? Bagai tertimpa bongkahan batu besar yang tepat mengenai dada Aska mendengar curhatan adiknya itu. Ia sungguh tak menduga jika Angga yang merupakan sahabat Raisa memendam perasaan lebih terhadap istrinya. Jadi ini alasan kamu pergi ke luar negeri tepat di hari pernikahanku. Bodohnya aku. Aku pikir kamu pergi karena memang ingin melanjutkan pendidikanmu. Kenapa aku tidak menyadari itu? Beberapa hari setelah pemakaman Raisa, Aska berulang kali ingin menemui Angga. Namun, Angga sulit ditemui. Bahkan, Angga jarang pulang ke rumah orang tuanya. Sampai pada suatu malam, terdengar kabar jika Angga dilarikan ke rumah sakit karena kecelakaan. Gegas, Aska menuju rumah sakit, di mana Pak Nugroho dan Ibu Anggita sudah berada di sana. Bagaimana keadaan Angga, Pak? Tanyanya begitu berada di hadapan Pak Nugroho dan Ibu Anggita yang duduk di depan ruang IGD. Papa juga belum tahu, sementara masih ditangani oleh dokter. Orang itu yang membawa Angga ke rumah sakit ini, sahut Pak Nugroho yang juga membeberkan sosok yang dilihat Aska yang berdiri tak jauh dari mereka. Baru saja Aska hendak menghampiri orang tersebut, pintu ruang IGD terbuka dan seorang dokter keluar dari sana. Keluarga pasien, Pak Nugroho dan Ibu Anggita segera bangkit dan menghampiri dokter itu. Kami orang tua dari pasien, dokter. Bagaimana keadaan putra kami? Tanya Pak Nugroho. Syukurlah, luka putra bapak dan ibu tidak parah. Pasien hanya mengalami gegar otak ringan dan salah satu kakinya untuk sementara harus menggunakan gips. Jelas dokter itu membuat Pak Nugroho dan Ibu Anggita bernafas lega. Sebentar lagi pasien akan dipindahkan ke ruang perawatan. Dan satu lagi, sebisa mungkin agar pasien jangan lagi mengkonsumsi alkohol, apalagi dalam kadar tinggi, karena itu dapat merusak organ tubuhnya. Mungkin pasien akan siuman lebih lama, karena pasien masih di bawah pengaruh alkohol. Tambah dokter tersebut. Kalau begitu, saya permisi dulu, Pak, Bu. Pamitnya. Mendengar penjelasan dokter tadi, Aska sangat merasa bersalah. Ia berpikir jika dirinya lah penyebab Angga menyakiti tubuhnya dengan minum minuman beralkohol hingga mengakibatkan Angga kecelakaan. Maafkan aku, Angga. Aku benar-benar gagal menjadi kakak yang baik untuk kamu. Aku tidak tahu perasaanmu sedalam itu ke Raisa. Batinnya. Maaf, Pak. Saya juga mau pamit pulang. Kebetulan motor saya juga masih ada di lokasi kejadian. Oh, begitu. Kalau boleh tahu, siapa nama Bapak? Tanya Pak Nugroho yang tidak sempat menanyakannya tadi karena panik. Saya Dion Kusuma, Pak. Panggil Dion saja. Baiklah, Dion.
Terima kasih sudah bersedia membawa anak saya ke rumah sakit ini. Oh iya, ini kartu nama saya. Kalau kamu butuh pekerjaan, silakan datang ke alamat ini. Sama-sama, Pak. Terima kasih juga atas tawaran Bapak. Kalau begitu, saya pamit dulu. Sembari menatap kepergian orang yang telah menolong Angga, Aska pun bertekad untuk lebih berhati-hati dan berusaha untuk lebih memperhatikan Angga ke depannya, terutama mengenai urusan hati, sebab ia tidak mau kejadian serupa terjadi lagi di masa yang akan datang. Terima kasih telah menonton episode kali ini. Terus dukung channel ini dan sampai jumpa di episode selanjutnya.